Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah aliran air di sebuah kali yang baru digali kembali setelah lama tertutup dan juga banyak bangunan yang berdiri di atasnya. Ini adalah kali mati yang berada di samping Jalan Sumberjaya di Tambun Selatan. Nah, proses penataan kali dan juga pengerukan itu dilakukan di Kali Baru, ya, di Jalan Kali Baru dan juga di komplek perumahan Yapemas, lurusan dari saluran irigasi. Baik, di peta bagian atas ini adalah kondisi sebelum area dari arah Jalan Kali Baru di Sumberjaya untuk bangunan-bangunan yang masih ada. Nah, gambar yang di bawah ini adalah lebih real ya pada tanggal 7 kemarin, di mana bangunan-bangunan sudah rata dengan tanah dan sudah dilakukan pembongkaran minggu lalu, baik itu oleh masyarakat sendiri atau juga oleh pemerintah provinsi, ya, dalam hal ini dikelola langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Seperti yang kita ketahui, memang pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi sedang melakukan penataan kawasan-kawasan yang ada di pinggir sungai atau juga di area sungai sendiri, yang kalau kita lihat banyak bangunan-bangunan yang didirikan di area tersebut, ya. Ini di Jalan Sumberjaya. Kemarin kita sudah lihat di Yapemas. Yapemas tinggal membersihkan puing-puing yang ada bekas pembongkaran, kemudian mungkin merapikan, melakukan pengerukan sehingga aliran air dapat mengalir lebih lancar. Untuk area di sepanjang Jalan Sumberjaya ini kalinya kalau kita perhatikan ya, dari waktu ke waktu itu di Google sendiri pun tidak begitu kelihatan karena paling lama image-nya adalah di 2013. Mungkin sebelum dari tahun tersebut, bahkan ada salah satu warga yang diwawancara oleh media di sini telah menempati kawasan ini sejak tahun 2004, berarti kurang lebih 21 tahun. Kita lanjutkan perjalanan ya, menjelang area gedung yang ada di depan, gedung Trenly. Nah, di sini kita bisa lihat bangunan-bangunannya yang ada sebelumnya dan yang sudah dibongkar. Ada memang bangunan-bangunan yang berjarak jauh dari jalan sehingga tidak terkena proses pembongkaran seperti gedung yang barusan, namun ada gedung-gedung yang persis berada di pinggir jalan. Kalau kita lihat lagi Jalan Sumberjaya ini sebelumnya ya, pada saat gedungnya banyak, cukup sempit, ditambah lagi dengan adanya kendaraan-kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau juga pertokoan yang memakai hampir ke badan jalan untuk area berdagang. Nah, di beberapa titik yang memang sebelumnya tidak ada bangunan-bangunan, ini sudah ada satu ekskavator melakukan pengerukan terlebih dahulu ya, karena proses pembongkaran mungkin akan membutuhkan waktu sehingga bisa dilakukan penggalian terhadap kali yang tadinya ada, kemudian tertutup tanah atau juga tertutup bangunan yang berdiri di atasnya. Yang tidak kita ketahui sampai saat ini memang motivasi masyarakat ya untuk mendirikan bangunan di area-area ataupun lahan-lahan yang tidak jelas statusnya. Biasanya kalau dari pinggir jalan pasti milik negara, namun terkadang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk disewakan ya. Dalam artian oknum tersebut mengelola lahan itu kemudian menyewakannya. Ini kita bisa baca di media. Baik, di depan ini ada masjid ya, dan di depan masjid juga ada banyak bangunan yang sudah dibongkar, bahkan puing-puingnya juga sudah dikeluarkan. Lalu sudah ada galian sehingga membentuk sebuah saluran air. Nah, salurannya ini memiliki lebar standar, biasanya itu adalah 2-3 meter untuk yang kecil. Nampaknya itu yang sedang dikerjakan, kemudian dalamnya mungkin 1,5 sampai 2 meter. Dengan begitu aliran air ya, saluran-saluran air dapat terjaga dengan baik, volume dan kapasitas daya tampungnya. Ini adalah salah satu bangunan yang bagian ujung dari area penggalian yang belum dibongkar. Nampaknya mungkin akan juga dilanjutkan proses pembongkaran agar dapat dibuat galian baru. Baik, ini adalah sebuah komplek perumahan ya, yang tadi itu akses masuknya. Kemudian di depan ini adalah Alfamart. Nah, kalau kita perhatikan lagi, memang bangunan-bangunan yang ada itu persis di pinggir jalan.
kemudian saluran-saluran air, bahkan saluran air yang kecil pun itu dapat kita lihat banyak yang dibeton. Nah, saluran air kecil kalau tersumbat maka cukup sulit biasanya yang di bawah beton-beton ini untuk membersihkannya. Tentu air-air yang seharusnya dapat mengalir akhirnya melimpah ke jalanan dan membuat jalan menjadi cepat rusak. Baik, di samping ini adalah bangunan terakhir yang kita bisa lihat di ujung titik penggalian. Tanah-tanah yang digali kalau kita perhatikan ini adalah tanah-tanah bercampur bebatuan, sedikit bercampur sampah, jadi bukan tanah-tanah sedimentasi. Kemudian di bagian bawah itu tanah yang lebih solid ya, dan tidak banyak bercampur dengan bebatuan atau juga sampah. Namun di beberapa titik kita sempat melihat ya, di area bawah itu ada bekas-bekas dari beton-beton ya. Mungkin itu adalah saluran yang pernah hilang sebelumnya. Baik, kita lihat dari dekat ya, area yang sedang digali ini kurang lebih masih di 1 meteran. Mungkin akan tetap dilanjutkan lagi. Lapisan-lapisan tanah di sini terbentuk. Nah, di bagian bawah dapat kita lihat ini ada bekas batu bata ya, yang sudah juga di semen, udah ada semennya. Kemungkinan itu adalah bekas saluran air sebelumnya atau dasar dari bangunan, ini yang kita belum ketahui. Sementara untuk dalam dari kali yang sedang digali masih di 1 meteran ya, mungkin akan diperlebar sehingga aliran airnya bisa lebih lancar, lebih banyak daya tampungnya. Rumah-rumah sudah banyak yang terpapas dari area saluran. Kalau kita perhatikan ini agak mirip dengan yang di Kali Baru ya, Jalan Kali Baru itu ada saluran irigasi. Dari arah saluran ke arah rumah itu ditata ataupun juga dibebaskan sebanyak 5 meter ya lahannya untuk tidak diisi ataupun berdiri bangunan-bangunan, sehingga kalau ada bangunannya itu dilakukan pembongkaran. Jalan Sumberjaya di sini sangat lapang jadinya. Mudah-mudahan nanti juga bisa sekalian untuk pelebaran jalan, karena jalan ini dengan adanya bangunan sebelumnya cukup sempit ya, ditambah lagi arus lalu lintas memang ramai karena di Tambun Selatan yang tadinya banyak lahan-lahan pertanian kini juga mulai berubah ke perumahan-perumahan yang dihuni oleh masyarakat. Nah, kalau Tambun Utara masih banyak ya area-area lahan-lahan pertanian tersebut. Satu lagi yang kita lihat di sini adalah kabel-kabel udara, namun mungkin belum menjadi fokus untuk penataan karena selain area ini cukup banyak di kawasan Bekasi, Kabupaten Kota Bekasi, bahkan di Jakarta permasalahan kabel udara yaitu perlu sekali penanganan agar tidak semrawut. Di bagian kiri ya, ini sudah jauh lebih rapi areanya dan penggaliannya juga kita lihat tanahnya di sini tanah yang cukup bersih. Tanah coklat yang solid lah ya. Baik, ini adalah beberapa waktu lalu atau kurang lebih semingguan yang lalu pada saat dilakukan pembongkaran untuk bangunan-bangunan yang ada di komplek perumahan YP Mas ya, di aliran sungainya, aliran kali dari arah Jalan Kali Baru, dan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP Kabupaten Bekasi. Kemudian ada area-area ataupun lahan-lahan bangunan-bangunan yang dibongkar langsung oleh masyarakat ya. Ada yang dibantu oleh ekskavator seperti ini contohnya. Bagian jalan yang ada di sudut dari akses masuk ke YP Mas ya, perumahan YP Mas itu tadinya juga ada bangunan. Nah, itu juga sudah dibongkar rata yang di ujung sana. Di sini ya gambarnya seperti ini. Bisa dilihat di media sosialnya Kabupaten Bekasi ya ataupun Info Bekasi dan lainnya. Proses-proses pembongkaran itu disaksikan langsung oleh masyarakat ya. Tadi juga masyarakat sudah
memahami pekerjaan-pekerjaan pembongkaran ini perlu dukungan karena aliran air yang ada itu harusnya tidak boleh dihambat, tidak boleh mendirikan bangunan di atasnya. Nah, dari yang sudah selesai ya penggalian di sini kalau kita lihat nih mungkin sekitar 1,5 meter airnya sudah mulai terisi ya dan cukup bersih. Beberapa media itu memang memberikan informasi tentang proses pembongkaran, tidak banyak sebenarnya. Ini salah satunya saja berita satu, ratusan bangunan permanen yang berdiri di atas Kalimati. Nah, Kalimati yang tadi di samping Jalan Sumberjaya ya, di pertigaan Warung Asem sampai ke arah yang kita lihat tadi ke arah Alfamart. Selebihnya belum ya. Salah satu warga ini yang mengaku tinggal 20 tahun di sana, pasrah ya karena memang beliau sadar bukan tanahnya. Jadi pada saat pembongkaran beliau melakukan pembongkaran sendiri karena bisa menggunakan lagi material-materialnya untuk keperluan lain atau juga barang-barang yang ada itu bisa diangkut ya. Kalau misalnya pakai eskavator kan bisa rusak dan lainnya. Lalu apakah ada surat peringatan? Ya, sebenarnya ada surat peringatan dan sudah SP2 malah ini yang diterima. Berarti sudah dalam tahap akhir tahap pembongkaran. Nah, beliau ternyata itu menyewa ya kepada pihak lain sebanyak 3 juta 1 tahun ya, berarti sekitar 250.000 lah ya untuk 1 bulannya. Nah, inilah lahan-lahan yang dijadikan sumber uang oleh mungkin oknum-oknum yang ada di sekitar area ini. Kemudian mungkin ya masyarakat yang lainnya mungkin tidak protes ya, ataupun pengawasan dari pemerintah pun tidak begitu ketat sehingga tetap berjalan selama puluhan tahun yang akhirnya menutup saluran-saluran air yang ada. Nah, di peta kurang lebih Jalan Sumberjaya ini adalah terusan dari Jalan Raya Mangunjaya. Jalan Raya Mangunjaya ini ke arah Stasiun Tambun dan itu bertemu dengan Jalan Diponegoro ataupun terusan Jalan Teuku Umar yang dari arah Bekasi, Tambun sampai ke arah Cikampek. Baik, lebih detail kita bisa lihat di sini salah satu akses masuk ke komplek perumahan di Jalan Sumberjaya. Di bagian depannya banyak sekali bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan, bahkan di atas kali. Oh, ternyata ada kalinya ya. Seperti yang tadi ada jembatannya. Baik, kita akan mundur sedikit ke arah Jalan Kalibaru. Cukup semraut ya memang kalau banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan. Oke, ini Jalan Kalibaru di tahun 2025 sebelum pembongkaran. Jadi ada bangunan di atas saluran air, kemudian saluran tersebut menyeberang ke arah depan, ke arah komplek perumahan Yapemas yang sudah ditata dengan baik. Saat ini dalam tahap pembongkaran, tahap akhir nampaknya di beberapa titik dan mungkin akan diangkut puing-puingnya. Kita lanjutkan di Jalan Sumberjaya, ya, berbagai macam bangunan-bangunan yang berdiri mulai dari bangunan ruko, kios ya lainnya yang menjual bahan makanan, kemudian ada yang menjual furnitur, ada juga yang percetakan, sablon ya, vape dan lainnya. Kurang lebih seperti ini kondisi, dan kabel udara itu banyak yang turun ke sisi bawah. Ya, berarti banyak yang ngondoy ya, itu juga cukup berbahaya baik itu bagi orang yang berjalan atau juga bagi kendaraan roda 2. Di bagian pinggir dapat kita lihat area ini di tahun 2015 ya, di sisi utara itu juga sudah mulai banyak sampah. Nah, ternyata memang ada kali ya kalau kita perhatikan di komplek akses masuk perumahan. Dan ini adalah di tahun 2019. Jadi benar, tadi salah satu masyarakat yang mengakui bahwasannya beliau sudah tinggal cukup lama di sini, sudah dari tahun 2004. Dan memang yang kita lihat bangunan-bangunan yang ada yaitu banyak juga yang permanen yang dibuat dari beton, dinding-dindingnya dan lantainya.
Nah, ini adalah area yang sudah dilakukan penggalian ya, karena memang tidak ada bangunan sebelumnya. Jadi ini adalah lahan awal yang dibuat kembali saluran airnya. Baik, ternyata di pinggir jalan dari tahun 2013, 2015 ya, bahkan sekarang di 2025 itu masih ada sampah-sampah yang dibuang di pinggir jalan oleh mungkin oknum-oknum masyarakat. Yang dari komen-komen atau juga dari informasi yang disampaikan oleh para netizen yang kita dengar dan kita baca, ternyata sampah-sampah itu tidak dibuang oleh warga di sekitar sini, melainkan ada yang datang kemudian membungkus sampah tersebut dan menaruhnya di sana, tapi bukan warga yang ada di area ataupun kawasan ini. Selain dari pemilik toko ya, di sini juga kita lihat ada mungkin pengumpul barang-barang bekas juga berada di lokasi untuk mengambil barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemilik toko sehingga bisa dimanfaatkan. Bangunan-bangunan lain yang berada lebih ke belakang ini lebih aman dan tentunya nanti akan lebih asri, lebih indah ya, lebih bersih harusnya, karena area ini akan jadi sebuah saluran air yang baik, ditambah mungkin ada tamannya, area terbuka hijau, dan menjadi lokasi yang bersih. Ini yang perlu dijaga oleh masyarakat untuk tidak membuang sampah contohnya, atau juga untuk keperluan lainnya. Nah, ini salurannya juga sudah kita bisa lihat ya di bagian pinggir. Ternyata memang ada saluran air ya, namun makin ke arah utara tadi kita lihat makin hilang, kemudian tertutup bangunan. Ini yang ke arah pertemuan lagi dengan Komplek HP Mas dan juga Jalan Kalibaru. Nah, saluran air tersebut dapat kita lihat cukup lebar juga sebenarnya, mungkin di 2 ataupun 3 meter. Lalu yang jelas bangunan-bangunan di sini berada di atasnya atau di pinggirnya. Ini jembatan di mana di bawahnya ada saluran air yang hilang ke arah utara. Baik, bagi warga-warga yang akan meninggali ataupun mendirikan bangunan ya di sebuah lokasi, cari tahu terlebih dahulu area tersebut apakah dimiliki oleh negara, lahan milik negara, pinggir sungai, pinggir rel kereta, ataupun lahan lainnya, sehingga satu saat berdiri bangunan tidak menyesal bahwasanya bangunan itu harus dibongkar karena akan ditata. Kita sudah sampai di ujung Jalan Kalibaru dan ini adalah lokasi yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya karena sudah dibongkar dan sudah dirapikan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.